bareng gue Bung Pacar Rahman. Katanya sih ngobrol pinter. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bung dan Sista. Kita ngopi bareng gue Bung Pacar Rahman. Katanya sih ngobrol pinter. Ya gue sih nggak pinter. Eh, Lagi rame nih, masih sebetulnya tentang Formula E. Ya sebenarnya kan gue udah ngomong ya kemarin ya, di beberapa waktu yang lalu gue udah pernah bikin video tentang Formula E, tapi gue akan coba ngulangin lagi karena ini mulai rame lagi nih gitu. Apalagi setelah digagas sama itu apa, anggota DPRD DKI mengajukan hak interpelasi berkaitan penyelenggaraan Formula E. Nah, itu sebetulnya kan hak emang anggota dewan gitu, jadi si gubernur nggak usah takut, sebetulnya nggak usah ngumpulin partai politik untuk menolak interpelasi, karena kan itu kan memang haknya anggota dewan. Nah, itu diatur tuh di dalam undang-undang tentang fungsi dan tugas anggota dewan, termasuk di DPRD DKI Jakarta. Kalau dalam undang-undang gue lupa, tapi kalau di apa, di dalam peraturan DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2020 itu udah dicantumin tuh hak anggota dewan untuk melaksanakan interpelasi itu gitu kan. Detail kalau cari sendiri lah, biar nggak disuapin terus informasi ya kan. Nah, interpelasi itu kan sebetulnya hak anggota dewan dalam melaksanakan fungsi kontrol. Nah, dengan cara mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan kepada penyelenggara. Kalau dalam hal ini DPRD DKI meminta penjelasan itu dari Gubernur DKI Jakarta ya kan. Nah, sebenarnya juga di forum yang lebih tinggi di DPR juga ada hal-hal tersebut. Dan itu dijamin karena fungsinya anggota dewan kan tadi menyelenggarakan melakukan kontrol ya kan, pengawasan berarti menyusun anggaran itu dan membuat legislasi, membuat peraturan bersama eksekutif. Kan lucu, jadi kalau ada anggota dewan mau mengajukan atau melaksanakan haknya justru disalah-salahin, dibilang mau menjegal kayak gitu-gitu kan. Jadi kalau buat gue tuh ya udah bener gitu loh, daripada anggota dewan nggak ngapa-ngapain, dari itu fungsinya menjalankan fungsi dia untuk mengkritik kebijakan kalau itu dianggap perlu dikritik. Nah, Formula E ini sebetulnya gue tadi udah ngomong kan, udah lama ya gue pernah mengungkit masalah ini gitu. Nah, kemarin ada beberapa anggota dewan, ya kalau nggak salah diinisiasi sama Imam Madiyah ya, salah satu inisiator dari PDI Perjuangan. Yang menarik buat gue sih ada dua partai yang justru bareng-bareng sekarang nih kan menggagas interpelasi itu. Nah, cuman gue ini bukan barang baru kalau buat di DPRD DKI Jakarta. Gue jadi ingat waktu itu tuh, waktu zamannya Jokowi gubernur. Kalau nggak salah tuh tahun 2012 nggak? 2013 lah. Anggota dewan ingin melaksanakan atau mengajukan haknya untuk melakukan interpelasi tersebut. Perbedaannya tapi jelas nih, sangat signifikan. Kalau dulu anggota dewannya itu justru memprotes atau mempertanyakan program-program yang justru sebetulnya untuk kepentingan masyarakat, untuk rakyat. Nah, kalau ini kan enggak. Formula E mengenai bahas itu masyarakat enggak. Iya. Wong ini juga menguntungkan atau enggak juga masih jadi tanda tanya sebetulnya. Iya, jadi kalau yang sekarang ini justru dianggap berpotensi memboroskan anggaran APBD DKI Jakarta gitu kan. Mendingan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat secara real, secara nyata. Iya, jadi kalau yang dulu, nah ini juga menarik sebetulnya waktu itu. Gue ingat karena gue salah satu sih sebetulnya. Gue salah satu orang dari banyak orang waktu itu menolak interpelasi terhadap program KJS Jokowi yang waktu itu saat jadi gubernur DKI. Sampai kita itu tuh banyak teman-teman menyebarkan, ini anggota dewan yang
menolak program KJS dan segala macam gitu kan. Oh, dipampang tuh buat partai politik dan anggota dewannya. Gua nggak tahu masih duduk kayaknya di 1-2 lah mungkin ya gitu. Jadi nah kalau sekarang kan enggak nih. Jadi ya dia benar gitu, dia menjalankan, mempertanyakan, memanggil untuk mendapatkan keterangan biar masyarakat juga tahu gitu loh. Nah biar masyarakat tahu, terus berfaedah nggak sih buat masyarakat kan gitu yang jadi persoalan. Jadi nggak usah mikir macam-macam, kok ini buat menjegal orang depan juga udah habis masa jabatannya. Jadi nggak ada hubungannya dengan menjegal itu. Nah, yang jadi pikiran gue nih ini kok kayak nggak jelas gitu ingin menyelenggarakan tapi maksain gitu. Misal nih ya, kan gubernur mencanangkan targetnya tuh bulan Juni 2022 untuk menyelenggarakan event ini. Tapi coba, gue nggak tahu nih di saat ini gue bikin sih gue belum update lagi. Tapi beberapa waktu lalu gue coba update, semua jadwal sudah terisi. Hanya bulan Juni memang yang kosong dan tidak ada dicantumkan negara penyelenggaranya. Statusnya to be confirmed, TBC. Iya TBC, bukan TBC itu, bukan tuberkulosa. Jadi ada sih satu negara yang to be confirmed, tapi negaranya udah dicantumin. Cina. Ya, Cina itu udah dicantumin, cuman kayaknya dia juga tarik ulur kali ya, ingin menyelenggarakan apa enggak gitu. Tapi negaranya jelas sudah ada. Nah kita udah bayar kan kemarin tuh fee. Iya udah bayar berapa tuh ya, mungkin ntar bisa cari sendiri lah ya, agak lupa gue. Nah kan bingung gitu, mau targetnya bulan Juni ternyata emang itu yang kosong, bukan target namanya om. Kalau target kan berarti ada sela-sela yang lain. Emang kosongnya cuma itu doang. Nah, agak aneh gitu. Belum lagi kalau kita lihat kesiapan menyelenggarakan Formula E yang kalau dulu tuh mungkin gue udah muat sih di video beberapa waktu yang lalu, misalnya bikin sirkuitnya di Monas, pohonnya ditebang, wah diprotes rame-rame, akhirnya ditanam lagi tuh pohon gitu kan, dengan pohon yang beda kali ya. Mungkin ntar bisa cari lah di konten orang-orang yang tahu, banyak lah berkisah tentang itu. Terus kalau sekarang mau diselenggarain di mana? Gue sih belum dengar tuh mau ditetapin di mana penyelenggaraannya. Gue sedikit mau ngomong historis lah tentang penyelenggaraan event-event otomotif sebetulnya di Jakarta ya. Kan alasannya kan biar Jakarta dipandang dunia. Emang Jakarta nggak pernah dipandang dunia ya? Siap banget gue kalau dengar kayak begitu gitu kan. Ancol misalnya, dulu tuh punya sirkuit balapan. Ya walaupun bukan MotoGP waktu itu, kelas akhirnya dengan target ingin ada event internasional yang lebih wah, pindahlah ke Sentul. Pindah ke Sentul, dibangunlah yang wah. Kebetulan dulu gue sempet tuh nonton pas pembukaannya. Emang gue dijelasin gue hobi. Saat itu kalau nggak salah Valentino Rossi masih di kelas 125 cc. Kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi lah. Nah dari sini kelihatan bahwa dulu Jakarta itu sudah dianggap tidak memenuhi standar lah ya untuk menyelenggarakan event seperti itu. Nah, kalaupun ada catatan gua, bahkan mungkin baik yang nasional maupun internasional tuh rally biasanya, bukan balapan seperti yang ingin diselenggarakan ini. Ini kalau ngomongin balapan secara umum ya. Kalau Formula E ini kan memang kesannya baru lah ya, campaign mobil listrik dan yang lain-lain. Ya di situ kelihatan lah nggak ada kesiapannya. Nah jadi gue pikir udah bener kalau anggota dewan ingin mempertanyakan itu, apalagi nih menggunakan APBD, terus mau dibandingin sama yang ingin diselenggarakan MotoGP di Mandalika yang tidak menggunakan APBN atau APBD ya. Iya, beda itu.
Satu, kedua, eh, apakah betul Formula E itu sangat menjanjikan? Gue denger, tapi ntar mohon dikoreksi lah. Karena gue sendiri belum pernah keluar negeri nonton event seperti itu. Cuman lihat aja. Merugikan. Iya. Bener merugikan justru gitu kan. Gue sih sebenarnya sempat kaget ternyata ada bendera merah putih di jadwal pas launching jadwal. Gue kira Indonesia, ternyata Monaco.